Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasamma bil karim, alladzi amma karamuhu 'alal 'alamin. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاء السقيم، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin para pecinta secangkir hikmah rahimakumullah, wabil khusus para ustadz dan calon ustadz, para haji dan calon haji rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha pemurah kepada kita semua. Dengan asbab kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada semesta alam termasuk kita semua, kita masih diberi kesehatan, afiat, tetapnya iman dan Islam di dalam sanubari kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan tetap Allah jaga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang istiqamah teguh di dalam mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Thalith wal-Arba'una min asma'illahi ta'ala al-husna al-karim. Asma'ul husna yang ke-43 adalah al-karim. Kemarin telah disampaikan al-jalil, di mana dengan syirat ya dzal jalal maka menunjukkan Allah Maha al-jalil, Maha agung, Maha besar. Maka demikian juga dengan syirat ya dzal jalali wal ikram, ay dzal ikram, maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-karim, zat yang karim. Al-karim sering kita sebut Pak ya, ya Allah ya karim gitu ya. Betul Pak? Sering. Kira-kira ngerti artinya nggak Pak? Ya karim ya Allah ya karim, masya Allah. Apa itu al-karim? Nah, insya Allah kalau kita ngopi, ngolah pikir, ya kita akan tahu apa bacaan yang kita baca ini, kita ngerti artinya. Setiap ucapan yang keluar dari bibir kita ada catatannya. Siapa yang mencatat? Malaikat raqib dan atid. Tapi lucunya kita nggak tahu yang kita baca ini. Al-Karim biasa diterjemahkan dengan singkat sekali agar gampang dihafalkan. Artinya yang pertama yang maha mulia, begitu biasanya. Al-Karim yang maha mulia. Yang kedua maknanya yang maha pemurah. Udah mulia, pemurah. Biasa kita pakai dalam tawasul kita, ya Rabbi
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu tawassul kita, doa kita. Kita ambil lafaz yang terakhir, ya wasi'al karami. Gak tahu juga artinya, kagak apa, ada yang ngajarin insyaallah. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemurahannya. Murahnya Allah meluas. Nah, itu secara bahasa gampangnya begitu. Jadi kalau kita membaca ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas karunianya, kemurahannya, kedermawannya, itu namanya Al-Karim atau ya dzal jalali wal ikram. Jadi bersanding Al-Jalil dan Al-Karim. Lalu apa pengertian ta'rifnya? Apakah cukup puas kita hanya tahu Allah maha mulia dan maha pemurah saja? Cukup Pak, kita harus ilmu. Maka kita tidak akan pernah puas menimba ilmu, memahami kebenaran sampai kapan? Sampai kita berjumpa di surga nanti dengan pemilik ilmu Al-Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya dengan harta dunia. Ya, baik. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullah, Al-Karim tadi yang kita sebutkan, zat yang maha mulia, maha pemurah, itu mempunyai cakupan makna minimal ada 7. Ada 7 makna yang menyebabkan Allah adalah zat yang Al-Karim, yang mutlak. Dan kalau ada beberapa hamba Allah yang mempunyai karakter ini, yang jelas gak mutlak dan harus berusaha supaya bisa mencapai karakter ini, maka hamba Allah itu pun disebut sebagai Al-Karim, yaitu seorang yang mulia. Al-Karim jamaknya kurama, biasa ada al-uzama, ada al-kurama, orang-orang yang mulia. Yang pertama, alladzi idza qadara afa. Makna yang pertama Al-Karim adalah zat yang apabila seorang hamba melakukan dosa dan tentu Allah mampu menyiksanya, mampu menghukumnya, afa, maka Allah bisa memaafkan. Dengan bagaimana memaafkannya? Tentu dengan menunda waktu hukumannya. Kalau nggak tobat-tobat, ditunggu dulu. Orang bikin dosa, bohong. Kalau Allah tidak mempunyai sifat ini, kalau Allah bukan Al-Karim, kalau bohong, mulutnya bisu kali ya Pak, langsung dihukum, nggak bisa ngomong. Kalau orang matanya jelalatan, melihat yang tidak boleh dia lihat, kalau Allah bukan Al-Karim, bukan yang padahal mampu untuk menghukum, tetapi Allah maafkan, Allah beri tempo dia mau tobatnya kapan. Kalau bukan Al-Karim, mungkin orangnya langsung dikasih buta. Nah, ini Al-Karim. Seseorang yang punya kemampuan, kekuasaan, yang mempunyai bawahan dan bawahannya ini melakukan kesalahan, sebenarnya dia mampu untuk menghukumnya atau menyiksanya, tetapi dia tahan, dia tunggu, barangkali dia nanti jerah atau tobat. Maka ini namanya Al-Karim, hamba yang mulia, bukan maha ya, tapi hamba yang punya akhlak mulia. Enggak, anak kita salah sedikit kita pukul.
Nah, ini berarti bukan Al-Karim. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada wafa. Makna yang kedua Al-Karim adalah ketika dia berjanji pasti dia penuhi janjinya. Makanya kalau orang berjanji kok nggak ingkar janji, ini bikin kita kesel. Al-Karim bukan orang yang bikin kita kesel, bukan. Oh, Al-Karim ini adalah orang yang mulia, akan menepati janji. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat ini, menunaikan janjinya. Apa di antara janjinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa kita akan sudah disediakan surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Apa pahalanya janjinya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ila akhiril ayat. Itu janji Allah, pasti ditepati. Kemudian Allah berjanji bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang menyuruh berdoa? Allah. Pasti Allah astajib lakum, pasti mengabulkan. Tapi nggak cepet Pak Ustadz ngabulinnya. Allah nggak dijanjikan cepet temponya, enggak. Janjinya apa? Pasti dikabulkan, pasti. Karena orang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Maka minimal yang pertama bisa jadi langsung kontak. Ya Allah, ya Tuhanku. Bapak-bapak mau sholat maghrib belum ngopi ini. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan kau berikan aku kopi nanti pas ngaji. Dikasih nggak? Dikasih. Langsung, nggak pakai lama, asal ngaji dapat kopi. Itu contoh. Ya Allah, ini lagi hujan, saya mohon berhenti sebentar, saya ke masjid, jangan hujan, bisa jadi Allah beri kabulnya. Kalau nggak seperti langsung kontak, bisa jadi di tempo. Sekarang kita minta pada Allah, ya Allah, saya belum punya mobil, nggak apa-apa. Tiba-tiba Bapak belum dapat sekarang, dapatnya besok lagi. Kenapa? Karena sekarang belum punya garasinya. Bulan depan udah, besok mulai bikin garasi dulu untuk narik mobilnya. Allahumma amin. Ya lucu ya Pak, punya mobil nggak punya garasi, kasihan. Berarti dipatok di tengah jalan. Akhirnya ditempo oleh Allah. Bisa seperti itu, karena Allah lebih tahu kapan akan memberikan doanya itu diberikan. Yang ketiga, bisa jadi diganti. Ya Allah, sepeda motor saya ada 2, tapi satu nggak bisa dipakai, udah telat pajak, mati, diblokir. Ya Allah, mohon beri aku motor lagi ya Allah. Tiba-tiba sore dapat hadiah, bisa buat beli mobil. Jangan marah. Alhamdulillah. Minta motor dikasih mobil. Allah lebih tahu yang pantas. Lagi musim panas, musim hujan, enakan naik mobil. Paham kira-kira Pak? Yang keempat, nggak dikasih-kasih, nggak ada gantinya. Allah tabung di akhirat nanti. Ada doa-doa kita, ya Allah, sampaikan aku ke Baitullah, ke makam Rasulullah, bisa siar ke Madinah Al-Munawwarah, sampai mati nggak dapat kita dikabulkan itu enggak. Tapi di akhirat kita punya pahala itu Pak. Kita nggak mengamalkan, tapi dikasih itu. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Karena Allah idza wa'ada wafa. Kalau berjanji pasti akan ditepati. Paham Pak? Itu masalah karim.
Jadi kalau orang ingkar janji ya bukan orang mulia. Jadi harus ditingkatkan akhlaknya yang baik. Yang ketiga, wa idza a'ta zada 'ala muntahar raja. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya, maka dia tambahkan lebih dari apa yang diharapkan. Bapak-bapak kalau punya istri udah tes lulus ternyata hamil, ya Allah selamatkanlah putra saya. Emang bapak pernah mikir cowok cewek nanti jadinya berapa, warna kulitnya bagaimana, mirip siapa? Pikir nggak pak? Ya mikir. Biar Allah yang ngurusi semua, lebih dari apa yang kita harapkan. Kita minta pengen ngaji secara hikmah, dapatnya nggak cuma ilmu, macam-macam pak. Silaturahim dapat, kopinya dapat, ya ilmu dapat, masya Allah. Kita baca sholawat juga, baca zikir juga. Ini ada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wala yubadika ma'ta wa liman a'ta. Allah adalah zat yang tidak peduli berapa dia berikan kepada hambanya dan kepada siapa itu hamba diberikan. Apa namanya? Harta atau rezekinya. Artinya Allah itu luas karunia-Nya. Entah dia beriman atau tidak, tetap dikasih rezeki. Entah kafir, muslim, tetap dikasih rezeki. Karena apa? Karena Allah Al-Karim, yaitu zat yang tidak peduli berapa yang dia berikan dan kepada siapa dia berikan, bebas. Allah absolut, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Karim. Iya, Allah bebas mau ngasih berapa pada siapa, terserah Allah. Dan saya yang minta dikasih mobil kok dia, tetangga kita nggak ada berdapat sampai 5 tahun, nggak ada berdapat. Masya Allah, itu terserah Allah, sebab Allah yang maha mengetahui, yang maha Al-Karim. Suatu ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman. Disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha pengasih, karena Sayyidina Ibrahim alaihissalam ini selalu kalau beliau mau hendak makan, cari teman dulu. Sama kayak bapak-bapak, kalau makan sekeluarga, gak sendiri bareng, istri, anak bareng, ya, gak sendiri. Kan bina di kampung Ustaz, panggil temannya, tetangganya, ayo makan bareng kita. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman itu julukannya, karena seperti itu. Itu yang kedua, beliau selalu sholat malam ketika kita lagi tidur pak. Sama bapak-bapak juga kalau main bola melek semua, Allahumma amin. Habis main bola bersyukur, sholat tahajud. Entah kalah menang Indonesia, yang penting syukur bisa nonton bola, kemudian sholat tahajud, witir. 1 rakaat witir kan apa susahnya pak? Ya, nafsunya yang nggak mau pak ya. Oke. Suatu ketika ada seorang orang kafir, umurnya kurang lebih sekitar 70 tahun, datang kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kakek-kakek ini minta makan, lapar rupanya. Kok bisa tahu? Ya karena Nabi Ibrahim udah terkenal. Dia orang yang sangat dermawan, dia orang yang sangat peduli. Pasti kalau makan dia manggil temennya, siapa kayak? Kalau nggak ada manusia, hewan deh. Kalau nggak ada hewan, jin kayak datang makan sama saya gitu. Itu Masya Allah, Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu ini orang kafir. Ya Ibrahim, aku minta makan. Enggak saya kasih, kecuali kalau kamu masuk Islam, baru tak kasih makan. Maka kakek ini berkata, hanya untuk sepiring nasi atau makanan saya harus berubah keyakinan saya. Enggak mau saya, enggak jadi makan. Karena disuruh masuk Islam. Disogok sama nasi, sama makanan, sama super mie, kakek-kakek nggak mau istilahnya. Karena apa? Harus berubah keyakinan dia. Berarti berbeda keyakinan harus dihormati. Nabi Ibrahim saking sayangnya sampai tidak mau ngasih makan karena belum beragama Islam, itu kakek pergi. Nabi Ibrahim cuek aja, nggak apa-apa, ini kan bukan muslim. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha Al-Karim. Dia nggak peduli mau ngasih muslim atau kafir. Ya Ibrahim,
dia kafir selama berpuluh-puluh tahun, sama kayak aki-aki masih kafir, tak kasih makan terus, tak kasih rezeki terus. Hari ini dia pengen makan lewat kamu gak kasih, ditegur, panggil, suruh makan, gak usah suruh masuk ke Islam, yang penting makan aja. Karena Allah Al-Karim, karena aku Al-Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, cari, ketemu, sini makan. Ini udah pikiran apa? Enggak, udah makan aja, makan. Udah makan, tanya sama kakek, ya Ibrahim, kok jadi berubah begini? Emang kenapa? Ada perubahan peraturan atau bagaimana? Enggak, cuma Tuhanku bilang begini, Allah mengatakan 70 tahun kamu kafir, tetap aku kasih. Masa tinggal 1 hari aja kasih makan sepiring atau berapa, suruh masuk ke Islam? Oh begitu Tuhanmu? Iya, syahadat Pak. Saking tahu Allah Maha Mulia, Maha Pemurah, Masya Allah. Jadi kita kalau urusan makanan ya Pak ya, terutama orang yang kelaparan, jangan padang agama. Kasihan ya. Baik, yang berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, wa in rufi'at hajatun ila farihi la yarda. Makna selanjutnya Al-Karim adalah zat yang apabila disampaikan hajat kepada selain dia, maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ridho, kesel, jengkel. Artinya begini, kita ngalamin lapar Pak ya, lagi Pak ya, lapar, apalagi nggak ada yang makan persentannya, tapi udah ngopi sama habis macam-macam ya Pak. Alhamdulillah, kita lapar, lama-lama tambah lapar lagi. Maka Allah menunggu kita menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan, ya Allah, saya lapar. Sampaikan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusing karena datang gak bikin kopi, lupa panitianya mamanya. Ya Allah, saya pusing, ngantuk, belum ngopi ya Allah. Nggak komplain dengan panitia, nggak komplain dengan jamaah. Dia mohon sama Allah dulu. Kita sakit, kesandung atau apapun, sakit gigi, banyak yang flu, puyeng. Ya Allah, saya puyeng, saya mohon sembuhkan aku. Nah, orang-orang yang kurang memahami Al-Karim, bu, puyeng bu, belum ada, gitu ya Pak ya. Bu, lapar bu, yang dipanggil siapa dulu? Istrinya, ibunya. Nah, Allah pengennya kita manggil dia dulu, karena Allah pengen di nomor 1 kan. Paham Pak? Karena Allah Al-Wahid Al-Awwal Al-Ahad. Allah pengen nomor 1. Kita mau tidur, doa enggak? Doanya minta kepada siapa? Allah. Kita bangun tidur, kita doa enggak? Allah minta nomor 1 diingetin kan? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah pengen dipuji, Allah pengen kita doa kepadanya, gitu. Yaitu zat yang apabila diangkat, dibintakan hajat kepada selain dia, maka dia tidak akan ridho. Allah tidak ridho. Nah, karena salah satu cara supaya kita tidak lapar adalah makan, maka ikhtiar kita sebabnya adalah kita makan. Karena obat adalah salah satu cara agar kita sembuh, maka kita meyakini bahwa obat ini hanya lantaran, hanya sebab. Yang mengenyangkan hakikatnya siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, wa idza jufiya ataba. Allah itu kalau kita cuekin, kalau Allah kita jauhin, Allah marah sama kita. Kita akan disebelin sama dia. Contohnya ketika kita tidak peduli, sholatnya kita kacau, gak pengen mikirin, nginget pelajaran apa di dalam sholat, di antaranya memperhatikan rukun sholat, apa termasuknya? Takbiratul ihram, sholat kudunya tenang, sholat kudunya bacanya hati-hati. Ini ngawur sholatnya, Allah jengkel Pak, berarti dia cuek dengan ajaran Allah. Berarti maknanya adalah zat yang apabila dijauhi zikirnya, artinya tidak mau zikir kepada Allah orang itu, atau dijauhi ajarannya, nggak mau ngaji, nggak mau belajar tata cara ibadah, maka Allah marah Pak.
Karena Allah pengennya ngasih rahmat yang banyak, kitanya yang nggak mau terima karena kita menjauhkan diri dari Allah, bikin kecewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya, wala yudayyi'u man ladha bihi wal taja. Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Itu Al-Karim. Al-Karim adalah zat yang apabila seseorang berlindung kepadanya pasti dia lindungi. Kalau orang berpasrah diri kepada Allah pasti diterima oleh Allah, diurusi oleh Allah. Sebab Allah Al-Karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka sifat 7 ini mutlak, yang punya sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita sebagai hamba Allah yang sudah mengetahui makna Al-Karim? Sudah hafal Pak? Tadi Al-Karim maknanya zat yang maha mulia, zat yang maha pemurah. Maknanya tadi 7. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka di siarannya ulang. Nah, itu 7 makna ini tadi. Maka yang pertama harus yakin bahwa Al-Karim termasuk Asmaul Husna. Harus yakin itu adalah sebagian dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat kita kepada Al-Karim adalah kita harus berusaha mengaguminya, mencintainya, fans berat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana enggak Pak? Kita melihat penampilan orang aja yang cakep aja kita senang, betul? Betul, main bola padahal kalah mulu, tapi karena mainnya bagus, kok seneng ya? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiap hari bangunin kita, beri kita rezeki, menetapkan iman Islam kita, menyelamatkan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dulu masuk surga. Apa enggak ngefans sama Allah Pak kira-kira Pak? Kita ngitung itu. Ana uhibbuka ya Allah. Maka di dalam zikir kita la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada tujuanku beribadah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada cinta sejati kecuali Allah. Cintailah Allah Al-Karim. Yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada Al-Karim? Sehebat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan sampai terlena Pak. Memang Allah itu mudah memaafkan, tapi jangan kita ngerjain diri sendiri dengan gak apa-apa lah bikin dosa, kan Allah Al-Karim pasti ngasih tempo sama kita ya. Kalau kita dosa, ntar aja istighfarnya, ntar aja tobatnya. Lah emang mati kita tuh kapan Pak? Nah, jadi Allah selain Al-Karim, Maha Mulia juga Al-Muntaqim, zat yang maha menghukum, Al-Adil, zat yang maha adil. Jadi jangan apa berarti? Jangan bingung ini kalimatnya. Jangan karena Allah Al-Karim kita lupa, kita tidak memahami bahwa Allah juga punya sifat yang lain, sehingga kita terlalu terbawa nuansa asik keindahan Al-Karim ini. Jangan tertipu daya Pak ya dengan asma Al-Karim ini, tidak begitu. Bukan ditipu, bukan tertipu daya, artinya kita yakin Allah Al-Karim saja, tapi kita tidak respon bahwa kita pengen mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa menghukum, walaupun kuasa juga mengampuni dan sebagainya. Inilah makna-makna Al-Karim dan penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang yang semakin memahami, meyakini dan menerapkan makna-makna sebagai makhluk Allah yang Maha Al-Karim, dengan tentunya kalau kita punya teman punya salah dengan kita Pak ya jangan langsung kita marah, kita hukum, jangan, kita beri tempo dia. Pada kali ini dia punya alasan kenapa berbuat salah dengan kita. Kita tutupi kesalahan dia, karena orang yang mulia bukan orang yang suka membuka aib, tapi orang yang suka menutup aib orang lain, saudaranya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Abdul Karim, hamba Allah yang maha mulia, dan bisa berakhlak dengan baik sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, tentunya sebagai derajat kita sebagai
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.